Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan masalah serius yang memerlukan penanganan segera. Jika kekerasan ini terus berlanjut, dampaknya bisa sangat merugikan, mengganggu proses belajar mengajar, merusak kesehatan mental dan fisik siswa, menciptakan lingkungan yang menghambat tumbuh kembang mereka. Kemendikbudristek berkomitmen dalam mengatasi permasalahan ini. Melalui kebijakan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang aman dan nyaman agar peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dapat mengembangkan potensinya. Sejak diluncurkan sampai dengan 30 September 2024, implementasi PPKSP terus bergerak maju. Lebih dari 400.000 tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah atau TPPK dan 71% satuan tugas di pemerintah provinsi dan 86% satuan tugas di pemerintah kabupaten kota dari seluruh wilayah di Indonesia telah terbentuk. Lalu, bagaimana ruang lingkup kekerasan yang menjadi perhatian? TPPK dan Satgas memiliki beragam tugas dan fungsi. Mulai dari memberikan dukungan berupa pendampingan, pembinaan, pemantauan, serta evaluasi atas upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Memastikan setiap langkah dilakukan dengan efektif. TPPK dan Satgas perlu melakukan penanganan setiap laporan tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Lalu, bagaimana tahapan penanganannya? Warga satuan pendidikan baik siswa, guru, orang tua atau masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak kekerasan yang terjadi, baik ke TPPK, Satuan Tugas, atau Kemendikbudristek. Dalam menyampaikan laporan, pelapor tidak perlu menyediakan bukti tindak kekerasan. Pelaporan dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, melalui telepon, pesan singkat, atau melalui kanal website Posko Pengaduan Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek. Mari kita lihat bagaimana alur penanganan dugaan tindak kekerasan yang dapat dilakukan oleh TPPK dan Satuan Tugas. Setelah laporan diterima, TPPK atau Satgas akan menindaklanjuti dengan beberapa langkah penting. Tindakan awal meliputi proses penelaahan laporan dugaan kekerasan, serta pendampingan dan pemulihan bagi korban yang dilakukan secara bersamaan. Sementara itu, TPPK atau Satgas akan melakukan pemeriksaan kasus secara mendetail. TPPK atau Satgas akan memanggil pelapor, terlapor, dan saksi secara bergantian untuk mengumpulkan keterangan serta bukti-bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Tahap selanjutnya dalam penanganan kasus kekerasan adalah penyusunan kesimpulan dan rekomendasi oleh TPPK atau Satgas. Setelah proses pemeriksaan selesai, TPPK atau Satgas akan menyusun laporan hasil pemeriksaan yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. TPPK atau Satgas selanjutnya menyerahkan laporan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pejabat yang berwenang kemudian akan menerbitkan keputusan berdasarkan laporan tersebut. Selain perlu memastikan proses pemulihan bagi korban, pelapor, saksi maupun terlapor usia anak, TPPK dan Satgas juga perlu memastikan keberlanjutan pendidikan bagi peserta didik dan memastikan untuk mengedepankan prinsip-prinsip penting lainnya dalam proses penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ini, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil dalam penanganan kasus kekerasan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan keadilan untuk semua pihak yang terlibat. Marilah bersama mewujudkan sekolah yang kita cita-citakan, sebuah lingkungan belajar yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua.